Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary, yang tentu saja menceritakan berbagai macam kisah horor, baik dari kisah nyata, mitos ataupun cerita seram lainnya. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita seram yang mungkin ingin dibagikan, kalian bisa kirimkan ke Instagram saya, atau kalian juga bisa kirimkan melalui email yang ada di link deskripsi. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bantu kami untuk menekan tombol share dan bagikan konten-konten dari kami ke teman-teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari kami. Serta juga kalian bisa bantu tekan tombol subscribe dan bantu kami ke 1000 subscriber, agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin semangat untuk membuat konten-konten horor buat kalian. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe, dan semoga kalian terhibur dengan konten-konten yang kami berikan. Tak lupa pula doa kami buat kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusan. Amin. Dan untuk cerita malam ini kami akan menceritakan kisah yang berjudul Sudah sebulan wanita itu terbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya yang semula berisi kini hanya tinggal tulang yang dibalut dengan kulit. Sesekali terdengar suara rintihan lirih dari mulutnya. "Ma, yang sabar ya, aku dan adik masih mencari-cari info orang yang bisa menyembuhkan sakit mama. Dan kata ibunya temanku, di daerah yang tidak bisa disebutkan ada semacam pengobatan tradisional," ucap Deli seraya mengusap pelan lengan sang ibu. Wanita yang merupakan ibunya Deli itu mengangguk setelah mendengar perkataan anaknya. Malam itu suasana di rumah kayu yang berukuran 9 kali 18 meter tampak tenang. Di halaman rumah juga tampak banjir karena hujan yang turun sedari siang tadi. Orang-orang yang ada di dalam rumah pun sepertinya tertidur pulas. Sementara dua orang ini memang harus bertugas jaga di kampung malam itu. Mereka mulai berkeliling untuk memastikan kampung sambil mengobrol satu sama lain. Tiba-tiba langkah salah satu dari mereka terhenti dan matanya melotot ke arah rumah kayu yang berukuran 9 kali 18 meter. "Kenapa, Din?" ujar temannya yang mengenakan jaket bola tersebut sembari ikut menoleh ke arah yang dilihat oleh si Udin. Saat melihat ke arah rumah itu, temannya Udin pun lantas terdiam. Matanya ikut berlari menjauh. Setelah tiba di depan musola, Udin dan Iwan berhenti berlari. Nafas mereka mulai ngos-ngosan. "Apa itu tadi, Din?" tanya si Iwan. "Tidak tahulah, tapi mirip seperti bola api. Bisa jadi itu kuyang, Wan." Udin menyengka keringatnya dengan sarung yang sedari tadi ia selempangkan di bahunya. Lalu Udin langsung masuk ke dalam musola untuk beristirahat. Ia sudah tak ingin melanjutkan tugasnya malam itu karena ketakutan. Beralih ke rumah yang berukuran 9 kali 18 meter.
milik keluarga Haji Hair, orang yang cukup terpandang di desa itu. Oi, suara tangisan cucu Haji Hair yang baru berusia 20 hari itu sangat kencang. Bahkan suara tangisannya sampai membangunkan orang-orang di dalam rumah tersebut. Kenapa si Ahmad Lin? Tanya Hajah Sumi, istri dari Haji Hair. Tidak tahu nih mah. Setelah mendengar suara ledakan seperti ban pecah di luar, Ahmad langsung menangis kayak gini. Mungkin perutnya yang sakit, Lin. Coba oleskan minyak kayu putih, ujar Haji Hair. Sudah ini bah, tapi Ahmad tetap saja menangis. Bagaimana ya? Haji Sumi mengambil cucunya dari gendongan Linda. Beliau berusaha menenangkan tangisan bayi itu. Namun bayi itu tak berhenti juga menangis. Malah kini suaranya terdengar parah akibat terlalu lama menangis. Disodorkan susu pun dia tak mau. Entah apakah yang dirasakan oleh bayi itu. Tapi bagaimana kita akan membawa mama ke Amuntai, Kak? Sementara pekerjaanku di sini masih menumpuk. Kalau tidak aku selesaikan, pasti aku akan dipecat, ujar si Andi. Ya kalau memang begitu, biar aku saja yang pergi membawa mama. Aku akan minta tolong kepada si Arman, kata Deli dengan nada yang tinggi. Ini mama kita, Kak. Sementara Arman itu hanya pacar kakak. Dan aku minta kakak jangan terlalu melibatkan dia ke dalam masalah keluarga. Tidak ada masalahnya. Lagi pula, apa kamu gak mikir bagaimana aku akan menurus mama seorang diri perjalanan ke sana? Padahal kan kamu tahu keadaan mama bagaimana. Andi pun mengalah. Dia menyetujui kakaknya pergi sambil membawa ibu ditemani oleh Arman sang kekasih kakaknya. Namun pada malam hari itu keadaan sang ibu mendadak menurun drastis. Ibunya terus merintih dan merancau aneh. Hingga membuat Deli dan Andi memutuskan untuk langsung membawa ibu mereka ke rumah sakit. Walau sebelumnya ibu mereka juga sudah pernah dibawa ke rumah sakit, tetapi karena dokter menjelaskan dan memberitahu hasil röntgen ibu mereka waktu itu yang memang tidak masuk akal, sehingga membuat keduanya sudah tak mau lagi membawa sang ibu ke rumah sakit. Hasilnya pasti salah. Mana mungkin di dalam tubuh mama ada paku dan beling. Memangnya mama saya kesurupan kuda lumping sampai makan beling dan paku-paku itu, ujar Deli waktu itu sambil marah kepada sang dokter. Mana ambulannya, Andi? Kasihan mama, isak Deli sambil terus mendekap tubuh ibunya. Tiba-tiba wanita itu terbatuk dan dari mulutnya keluar menyembur darah kental berbau busuk yang bercampur dengan beberapa ekor belatung. Baju Deli basah karena darah, dan berbagai belatung itu berjatuhan ke atas kasur. Andi nampak panik, ia tak tahu harus berbuat apa. Jijik dan takut campur aduk dia rasakan. Sirine ambulan pun terdengar mendekat ke arah rumah mereka. Dan tak lama kemudian, beberapa petugas langsung masuk ke dalam rumah untuk menjemput ibunya si Deli. Deli duduk di samping ibunya. Ia terus menangis. Darah yang berbau busuk itu masih menempel di bajunya. Tak lagi ia hiraukan. Cepat, Pak, ujarnya pada sopir ambulan itu. Sementara Andi masih berada di dalam rumah. Wajahnya terlihat pucat begitu melihat belatung-belatung itu menggeliat di kasur ibunya. Terdengar suara seperti benda jatuh dari atas rumah yang membuat Andi kaget. Suara apa itu? Gumam Andi. Matanya terus menatap ke arah plafon.
Belum sempat mengetahui asal muasal suara tersebut, Andi langsung teringat akan ibunya yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit dan ia harus segera menyusul ke sana. Setelah mengambil kunci motornya, Andi lantas bergegas keluar rumah. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Tak disangka dan entah bagaimana, tiba-tiba saja ada seekor burung hantu melintas di depannya. Burung itu terbang rendah hingga membuat Andi tak bisa mengelaknya. Dan burung itu kemudian jatuh ke jalan mengepak-ngepak karena tertabrak oleh Andi. Lalu tanpa memperdulikan burung itu, ia kembali tancap gas untuk melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat kakaknya yang menangis terseduh-seduh di kursi. "Bagaimana keadaan mama, Kak?" tanya Andi. Deli menggeleng. Ia menyeka air matanya menggunakan punggung tangan. Dipeluknya sang adik hanya untuk sekedar menenangkan dirinya. "Kita berdoa saja, Kak, semoga tidak terjadi hal yang buruk kepada mama." Tak berapa lama kemudian, dokter yang menangani mereka keluar. Wajahnya tampak sedih. "Maaf, kami sudah berusaha, tapi takdir berkata lain. Ibu kalian telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa." Ia menangis histeris. Kenangan indah bersama ibunya dulu langsung terbersit di ingatan, membuat Deli semakin menjadi merasa bersedih. Saat acara pemakaman, ada beberapa ibu-ibu yang bergosip di teras. Dan tak sengaja Deli mendengar apa yang diucapkan oleh ibu-ibu itu. "Sepertinya disantet, Bu," ujar ibu-ibu yang memakai daster hitam bermotif bunga. Saat mereka menyadari keberadaan Deli, ibu-ibu itu pun langsung bubar. Di tempat yang berbeda namun di waktu yang sama, di rumah Haji Hair terlihat juga sebuah bendera kematian. Ternyata cucu beliau yang usianya tak sampai sebulan itu telah meninggal dunia. Kemarin sewaktu kami keliling kampung, kami melihat ada seperti bola api merah melayang di area rumah Pak Haji. Saya rasa itu kuyang, dan kemungkinan kuyang itu mengganggu cucu Pak Haji, ujar sedikit. "Jangan keras-keras, nanti didengar Pak Haji loh. Kamu tahu kan beliau itu orangnya bagaimana? Beliau nggak akan percaya hal-hal yang begituan," tegur si Sahko. Raut wajahnya seketika berubah dan kepalanya langsung menunduk kala melihat Haji Hair keluar. Hari-hari telah berlalu. Di rumahnya, Deli masih bersedih dengan kepergian ibunya. Pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan menjadi terbengkalai selepas kematian ibunya. Andi dan Arman sudah membujuknya dan menasehati supaya Deli bisa lebih ikhlas dan melupakan ibunya. Namun tentu tidak semudah itu bagi Deli. Beralih ke rumah Pak Haji Hair. Saat itu Haji Sumi tengah makan. Namun tiba-tiba ia merasakan seperti ada bau busuk yang menyengat di sekitarnya. Bau busuk itu seperti mirip bangkai hewan, namun tidak diketahui asalnya dari mana. "Kenapa, Bu?" tanya Haji Hair yang melihat gelagat istrinya itu. "Abah mencium bau busuk nggak sih? Sepertinya ada tikus mati di sini." Haji Hair pun mencari sumber bau itu dengan mengendus-endus di area sekitar. Akan tetapi kemudian ia menggeleng. "Tidak bau apa-apa tuh." Haji Sumi pun mengerutkan alisnya. "Masa cuma aku yang mencium bau busuk ini?" gumamnya sendiri. "Siti,
Iya mah, jawab Siti menantu dari Hajah Sumi. Kamu merasa ada bau busuk ini tidak? Iya mah, baunya sudah ada sejak tadi malam. Nah kan, berarti bukan cuma aku yang mencium baunya. Oh iya Siti, Linda sudah makan belum? Oh sudah mah, tadi makan siang bareng aku, jawab si Siti. Oh ya sudah, syukurlah kalau gitu. Haji Hair dan Hajah Sumi memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 diantaranya sudah berkeluarga dan yang bungsu masih kuliah. Mama khawatir dengan Lindati, kasihan dia, kamu temani dia ya, jangan dibiarkan dia seorang diri, pesan Hajah Sumi kepada Siti. Siti mengangguk sambil tersenyum. Karena bau busuk itu semakin menjadi, akhirnya Hajah Sumi memutuskan mencari sumber penyebab bau tersebut. Namun hampir 1 jam mencari, sumber bau busuk itu tidak juga ditemukan. Malam harinya, ketika seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang makan tanpa meja itu, mereka dikagetkan dengan lauk pauk berulat. Padahal baru tadi sore dimasak. Kenapa bisa berulat dan berlendir gini ya? Padahal mama baru tadi sore memasaknya, ujar si Siti. Bisa jadi ayam yang dimasak itu sudah busuk sebelumnya. Tidak mungkin bah, karena ayamnya masih segar. Bahkan pas aku belinya tadi, itu ayam masih hidup dan dipotong langsung sama pemiliknya, bantah Hajah Sumi. Tidak hanya sampai situ, keanehan terus berlanjut dengan munculnya ular di dalam rumah. Kemarin dentuman. Setelah itu bau busuk yang sampai sekarang tidak diketahui asalnya dari mana. Lalu lauk pauk yang baru dimasak malah berulat. Habis itu ada ular di dalam rumah dan sekarang mama tiba-tiba sakit, ujar si Siti pada Linda saat mereka berkumpul di pelataran rumah. Kamu merasa aneh gak sih? Kalau aku ini merasa sangat aneh dan sepertinya memang ada orang yang berniat tidak baik pada keluarga kita, lanjut si Siti. Linda menghela nafas panjang. Entahlah Ti, tapi bisa saja kan ini hanya kebetulan saja. Kalau ular masuk rumah kan wajar, sebab sekarang musim hujan. Siti, panggil Haji Hair dalam rumah. Bergegas Siti dan Linda masuk ke dalam rumah menghampiri kamar Hajah Sumi dan Haji Hair. Kenapa bah? Tanya si Siti. Ini mama kalian katanya punggungnya sakit. Siti langsung mendekat dan duduk di samping tubuh Hajah Sumi yang terbaring. Sakit bagaimana mah? Tanya Linda dan Siti bersamaan. Ini seperti ada yang menggigit, rasanya nyut-nyutan sekali. Coba kamu lihat, barangkali di kasur ada sesuatu, ujar Hajah Sumi. Siti lantas mulai mengecek kasur itu dan selimut yang dipakai oleh mertuanya. Namun tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada apa-apa kok mah, mungkin itu tadi hanya perasaan mama saja. Tidak Ti, aduh, nah ini kan punggung mama ada yang gigit lagi. Namun lagi-lagi setelah dicek, tidak ada apa-apa di punggung Hajah Sumi. Karena beliau terus-terusan mengeluhkan kalau ada yang menggigitnya, akhirnya oleh Siti dan Haji Hair, tubuh Hajah Sumi dipindahkan ke ruang depan yang lebih terbuka. Sementara mereka membersihkan kamar dari binatang. Aduh, di sini pula aku digigit juga. Siti, sini kamu, teriak Hajah Sumi mulai marah-marah. Iya ma, bentar, ini aku lagi bersih-bersih, jawab Siti sambil berlari mendekat. Coba cari betul-betul binatang itu Siti, mama kena gigit lagi ini,
Siti menatap Haji Hair. Tidak ada binatang apa-apa, itu mungkin perasaanmu saja. Siti, bisa minta tolong kamu panggilkan mantri? Suruh Haji Hair pada menantunya itu. Inggih bah. Pak mantri pun datang. Hajah Sumi disuntik dan diberikan obat, dan untungnya setelah itu obatnya bekerja. Hajah Sumi pun bisa tertidur dengan lelap. Tapi Hajah Sumi akhirnya terbangun karena suara kucing berkelahi tepat berada di bawah rumah. Cukup lama sekali kucing itu berkelahi. Diusir dan disiram tidak menghentikan perkelahian mereka. Bahkan Haji Hair sampai memukul lantai untuk menakut-nakuti Bahkan Haji Hair sampai memukul lantai untuk menakut-nakuti kucing-kucing tersebut. Tetapi tetap saja kucing-kucing itu seperti tidak mau tahu. Hingga akhirnya Haji Hair harus keluar rumah untuk mengusir mereka. Saat senter yang dipegang Haji Hair menyorot ke bawah rumah, terlihatlah 2 ekor kucing hitam dengan mata merah menyala menatap Haji Hair yang saat itu masuk ke bawah rumah untuk mengusir mereka. Astagfirullahaladzim. Hus, pergi hus. Untungnya setelah itu kedua kucing hitam itu akhirnya pergi. Namun baru saja semuanya kembali tenang, tiba-tiba Hajah Sumi berteriak histeris seperti orang yang ketakutan. Dan ketika ditanya, Hajah Sumi malah menunjuk ke arah bagian pojok kamar dengan mata yang tertutup. Ma, kenapa? Tanya si Siti. Itu ada hantu di situ. Enggak ada apa-apa mah di situ. Semakin hari keadaan Hajah Sumi semakin aneh. Ia juga kerap kali mengeluhkan ada lipan di kamar mandi yang padahal oleh anggota keluarga yang lainnya tidak terlihat. Bahkan suara kucing berkelahi di bawah rumah itu hampir tiap malam dia dengarkan. Dan suara burung Kang Pulai juga terdengar semakin dekat dengan rumah. Suara burung yang dipercaya sebagai penanda kematian seseorang atau tak lama lagi akan tiada. Seorang yang akan meninggal dunia. Perutku sakit sekali. Coba periksa, lihat ini seperti ada lubang di perutku. Aduh. Rintih Hajah Sumi. Seluruh anggota keluarganya tentu saja bingung karena mereka sama sekali tidak melihat adanya lubang di perut Hajah Sumi yang seperti beliau keluhkan. Keluhan Hajah Sumi pun semakin aneh-aneh saja. Apalagi setelah Haji Hair sering mengaji di sampingnya. Bah, apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja? Tanya suami Siti yang merupakan anak kandung dari Haji Hair dan Hajah Sumi. Sebelum menjawab pertanyaan anaknya itu, Haji Hair terlebih dahulu menarik nafas yang panjang. Akhir-akhir ini banyak sekali keanehan-keanehan yang terjadi di rumah ini. Abah rasa itu bukan hanya kebetulan semata. Berat hati Abah mengatakan kalau keluarga kita ada yang mengirimkan sesuatu. Entah siapa, yang pasti saat ini Abah rasakan ialah maksud dari tujuan orang ini tak lain ingin membunuh keluarga kita satu persatu, ujar Haji Hair. Siti menatap Linda yang berdiri di sampingnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dah, kalian tenang saja, Abah akan mencari solusinya. Dan berhubung kamu sudah pulang, jadi Abah akan berangkat malam ini. Karena setelah yang terjadi akhir-akhir ini, berat rasanya meninggalkan para perempuan sendirian di rumah tanpa adanya seorang laki-laki, ujar Haji Hair. Dan malam itu juga setelah berkata demikian, Haji Hair pun mulai bersiap-siap.
Beliau berangkat dengan menaiki sepeda motor Supra yang sebagian tebeng-tebengnya sudah tidak ada lagi. Beliau menyusuri jalanan desa dengan aspal yang berlubang itu. Sesekali beliau saling sapa dengan para bapak-bapak yang sedang ronda malam. Hingga akhirnya motor beliau keluar dari jalan desa dan mulai memasuki jalanan yang dikelilingi oleh pohon-pohon karet. Gelap dan hanya terdengar suara binatang malam yang saling bersahutan. Anehnya, motor yang tadinya ringan mendadak terasa berat seperti membonceng seseorang. Memang di sekitar area itu merupakan tempat yang sering terjadi penampakan. Makanya orang-orang jarang sekali pergi lewat jalan itu sendirian di malam hari. Biasanya mereka yang terpaksa melewati jalan itu di malam hari akan pergi secara berombongan, kurang lebih 4-6 orang. Haji Hair terus membaca surat Al-Falaq hingga perlahan-lahan rasa berat di motornya itu menghilang. Setelah menempuh 7 km perjalanan melewati jalan setapak itu, akhirnya Haji Hair pun keluar dari jalan tersebut. Kini beliau berbelok dan mulai memasuki jalanan desa yang dituju. Kebun pisang di tanah kosong yang berada di samping jalan itu membuat bulu kuduk meremang. Dari rimbunan pohon pisang tersebut terasa seperti ada sesuatu yang tengah memperhatikan beliau. Namun Haji Hair berusaha untuk tetap tenang dan kemudian dipacu motor tuanya itu agar lari semakin kencang. Hingga tak lama kemudian beliau melihat lampu-lampu yang berasal dari rumah-rumah warga. Gas motor pun sedikit dipelankan ketika mulai memasuki kawasan warga. Motor Haji Hair semakin melambat ketika sudah mendekati sebuah rumah dengan bangku panjang berada di halaman rumah. Pencahayaan itu sangatlah minim, berbeda dengan rumah-rumah warga yang lainnya. Haji Hair mengetok pintu, akan tetapi tak ada sahutan dari dalam rumah. Beliau pun mengetok pintu untuk yang kedua kali, akan tetapi di dalam rumah masih saja hening. Haji Hair berusaha mengintip ke dalam rumah melalui celah papan yang sedikit renggang. Namun ia sama sekali tak bisa melihat apapun yang ada di dalam rumah. Karena mungkin dirasa sudah kepalang tanggung, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Mungkin saja si pemilik rumah tidak ada di dalam rumah itu. Ya, dan benar saja. Setelah setengah jam berlalu, terlihat dari kejauhan 2 orang memasuki halaman rumah dengan membawa masing-masing senter di tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Hair, kenapa malam-malam kamu kemari? Tanya sosok lelaki tua itu sambil tersenyum. Saya begini, saya mau minta tolong. Oh, baik, silahkan masuk. Mari kita bicarakan di dalam saja. Jangan diceritakan di luar. Mari silahkan masuk. Tanpa banyak basa-basi, Haji Hair lantas menceritakan tentang apa yang terjadi di rumah akhir-akhir ini dan istrinya yang mendadak jatuh sakit. Baiklah, kau tunggu sebentar. Aku ambil barangku dulu, habis itu kita pergi ke rumahmu. Haji Hair mengangguk. Wajahnya yang tampak gelisah kini terlihat lebih terang. Tidak berapa lama kemudian, mereka berdua pun berangkat menuju rumah Haji Hair. Sunyinya jalanan yang dilalui tak begitu dirasa, hingga kemudian mereka berdua melewati jalanan hutan karet hening dan mencekam. Bulu kuduk Haji Hair merinding. Sebuah siulan yang diikuti dengan bayangan tertangkap matanya ketika beliau menoleh ke arah samping jalan. Jangan terlalu laju, Hair, hati-hati, tegur si lelaki tua itu.
Tangannya memegang erat punggung Haji Hair. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Haji Hair. Linda sudah menunggu di depan pintu dengan tubuh yang gemetaran. "Ada apa, Linda?" "Mama, Bah. Mama." Ucapan Linda terpotong oleh tangisannya sendiri. Ia tak mampu menyelesaikan ucapannya itu. Mendengar Linda yang menangis, Haji Hair langsung menerobosnya masuk. Dan ternyata di tengah-tengah rumah sudah penuh bercak-bercak darah. Tidak begitu jauh ada sebuah pisau yang tergeletak di dekat dinding. Sementara di dalam kamar, Hajah Sumi dipasung dan dipeluk erat oleh anak-anak lelaki mereka. Beliau mengamuk dan mengatakan sesuatu hal yang tidak dimengerti. "Astagfirullahaladzim," ucap lelaki tua itu lantas mendekat ke arah Hajah Sumi. "Tenang ya, tenang, aku akan mengobatimu." Hajah Sumi pun mengangguk. Beliau menangis terisak. Si lelaki tua itu menuangkan air dari dalam botol dan kemudian air itu dibacakan doa. "Silakan minum." Anehnya, setelah meminum air dari doa tersebut, Hajah Sumi perlahan-lahan menjadi tenang. "Apa yang kamu rasakan di tubuhmu?" "Sakit sekali. Rasanya seperti seluruh badanku digigit sesuatu. Nyeri dan sakit sekali. Kepalaku rasanya mau pecah. Ia terus membesar dan aku juga melihat orang seperti asap hitam di mana-mana." Si lelaki tua menarik nafas panjang. Beliau langsung menatap ke arah Haji Hair. "Sepertinya memang keluargamu dikirimkan sesuatu oleh orang yang tidak baik, sesuatu yang bertujuan membunuh kalian." "Sesuatu apa itu?"